2026 UMKM Jawa Barat akan melejit. Sektor-sektor mikro akan lebih berkembang dan maju. Apa faktor penyebabnya dan langkah apa yang harus segera diambil untuk menyambut hal ini agar kita semua ikut merasakan dampak positifnya? Yuk, simak video ini sampai selesai agar kalian bisa mengambil langkah konkret terkait hal ini. Penyerapan anggaran 2025 ludes tanpa silpa. Yuk, ini merupakan good news buat siapa aja, tanpa terkecuali, yang menjadi bagian dari masyarakat Jawa Barat. Loh, emang apa pengaruhnya? Itu kan anggarannya untuk proyek-proyek pemerintah provinsi saja. Ada dong. Ya, betul. Anggaran itu dikelola oleh Pemprov Jabar. Dan anggaran itu tentu diserap oleh elemen masyarakat melalui proyek maupun program Pemprov. Misal ada proyek jalan sekian miliar. Nah, uang itu kan dibayar ke kontraktor. Kontraktor membelanjakannya untuk membeli material. Pemilik material membelanjakannya untuk kebutuhan sehari-hari di pasar misalnya. Nah, pedagang pasar ini jajan gitu ya, ataupun menggunakan uangnya untuk jajan ke UMKM. Nah, maka sampai juga kan ke pengusaha UMKM. Jadi ini yang kami maksud dengan jumlah anggaran Pemprov senilai 31 triliun yang kemudian tak tersisa itu sudah dipastikan pasti akan sampai kepada UMKM. Ya, kecuali kontraktornya begitu nerima duit langsung ke luar negeri gitu ya. Ke Singapura misalnya jalan-jalan, ya uangnya jadi masuk ke sana gitu kan. Nah, itulah alasan kenapa KDM nggak suka ke luar negeri. Ya karena nyaah gitu, duitnya dipican-picen ke sana loh. Jadi ini sinyal positif buat siapa saja yang akan memulai usaha UMKM atau yang sudah berjalan sekalipun. Peluang untuk mendapatkan rezeki dari perputaran ini sangat besar tentunya. So, alih-alih demo tuntut ini tuntut itu ke Kang Deddy, mending mulai mikirin usaha apa yang kira-kira memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Iya kan? Iklim investasi yang cenderung stabil. Ya, meski dikala KDM memimpin gak sedikit goncangan yang dilakukan sebagai bentuk distorsi kondisivitas investasi, tapi sepertinya Kang Deddy berhasil meyakinkan para pengusaha untuk stay up di Jabar Lur. Keputusan untuk menaikkan sedikit upah tanpa memberikan beban yang terlalu berat kepada para pengusaha itu menandakan jika KDM berhasil mempertahankan iklim investasi yang oke. Dan ini tentu saja mempengaruhi daya beli masyarakat yang akan berdampak secara signifikan kepada UMKM. Cerdas ya, dari sini terlihat betul bagaimana Kang Deddy sangat mampu mengorkestrasi anggaran hingga bisa terserap secara maksimal di tingkatan paling bawah, yakni UMKM. Mungkin bagi beberapa kalangan ini terlihat naif, tapi percayalah, bentuk keadilan itu justru akan jauh lebih baik dan bersifat evergreen jika dikelola oleh pemimpin yang tepat. Bayangkan jika KDM mengikuti hawa nafsu segelintir golongan untuk menaikkan upah, lalu selang beberapa waktu kemudian banyak pengusaha yang kolaps dan akhirnya hengkang dari Jawa Barat. Apakah tidak semakin menambah angka pengangguran? Dan itu akan membuat citra buruk Jawa Barat Lur. Ya, kami paham betul, pasti akan ada pihak-pihak yang membuat stigma jika KDM adalah pro-oligarki karena terkesan mengikuti apa maunya para pengusaha. Coba deh diputar sudut pandangnya. Bayangkan jika kalian adalah seorang pengusaha di mana saat kalian naikkan harga produk kalian, maka tak akan ada orang yang beli. Sementara anak buah kalian terus menuntut kenaikan upah. Liar kan? Nah, inilah yang coba diorkestrasi oleh KDM agar nadanya cenderung stabil dan tidak terdistorsi. Tetap progresnya naik, akan tetapi itu tidak memberatkan bagi pengusaha. Adil kan? Lebih baik berusaha daripada menuntut. Kami coba buka cara berpikir yang pasti kalian akan tercengang Lur. Alih-alih menjadikan pemasukan dari bekerja itu sebagai pendapatan utama dan satu-satunya, justru jadikan itu sebagai batu loncatan dan backupan semata. Maksud kami saat dulur masih bekerja, pertama yang harus dilakukan adalah stay safe income dengan tidak mengikuti arus gaya hidup yang kosong. Pemasukan cuma satu tapi pengeluaran banyak. Pendapatan hanya satu tapi hutang banyak karena tuntutan gaya hidup. Nah, ini harus dibenahi dahulu. Kalau bisa pakai motor, nggak usah kredit mobil dulu. Kalau bisa beli motor yang second tapi bagus, ya nggak usah kredit motor yang baru dulu. Kita bicaranya fungsi bukan gengsi.
Lalu hindari pengeluaran demi kepuasan imajinasi gitu, bukan barang produktif. Ini penting. Banyak orang terjebak ke dalam pengeluaran ilusi di mana uangnya habis karena selalu terjebak di pemikiran. Ah, kapan lagi? Ah, cuman sesekali ini. Ah, nggak tiap hari ini. Nah, ini juga buruk, Lur. Metode kayak gini biasanya orang rela gitu mengeluarkan uang banyak, ya entah itu tabungan atau bahkan yang lebih parah sampai berhutang demi pelesiran, healing, jalan-jalan yang ongkosnya 1-2 hari jalan itu setara dengan biaya hidup sebulan. Jadi tahan dulu, biarkan uang kalian terkumpul sampai bisa untuk membuka usaha sampingan. Lalu sambil menunggu modal terkumpul dari gaji kalian karena kalian bekerja gitu kan. Nah, asah skill dan keterampilan sampai benar-benar siap tempur. Ini penting, ingat, meski UMKM, dunia usaha itu berbeda dengan dunia kerja. Dalam UMKM kita dituntut untuk inovasi, ekspansi, dan mencari solusi saat usaha kita mengalami masalah. Dan ketika kita ingin melebarkan usaha kita, udah kegambar ya apa yang mesti dilakukan. Kesimpulan, informasi penyerapan anggaran di Provinsi Jabar yang tanpa silupa ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Kita semua memiliki peluang untuk menjadi bagian perputaran roda ekonomi di Jawa Barat dengan membuat UMKM. Entah itu sebagai sampingan atau juga sebagai pendapatan pokok yang utama. Dengan ikut menjadi bagian dari perputaran fiskal di Jawa Barat, maka kita secara tidak langsung menjadi elemen masyarakat yang berperan aktif dalam program kesejahteraan pemerintah. Kemiskinan itu harus dilawan, bukan dijadikan tools untuk mendapatkan belas kasihan. Tak ada manusia yang tak bisa, yang ada manusia yang enggan dan kedul adatna. Semua bisa kalau kita mau belajar, semua akan biasa kalau kita gaspol unggal poe. Semangat ya UMKM Jawa Barat.